Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rahmi Rahmadani, BP 181085. Kali ini akan menjelaskan materi tentang security dilemma. Selamat menyaksikan. Security dilemma adalah kondisi di mana negara tidak lagi memiliki keinginan untuk menyerang negara lainnya, karena tidak dapat memastikan negara lain itu akan damai atau akan tetap demikian, karena masing-masing negara terus menumpuk kekuatan dan pertahanannya masing-masing. Hal itu terjadi karena adanya persaingan antar negara yang tak dapat dihindari, sebab adanya nasionalisme negara yang membuat negara ingin membuktikan diri melalui kekuasaan. Negara selalu berusaha meningkatkan keamanannya, dan secara tidak sengaja negara yang meningkatkan keamanannya itu akan membuat negara lainnya merasa terancam dan mengurangi keamanan negara lainnya. Sehingga security dilemma ini disebut juga dengan kesulitan absolut dan dilema yang tak dapat direduksi. Karena kunci untuk memahami bagaimana tragedi semacam itu terjadi adalah berupa suatu ketidakpastian. Sederhananya, negara yang saling meningkatkan keamanan dan kekuatannya untuk mempertahankan keutuhan negaranya akhirnya menjadi bingung kekuatan itu mau digunakan untuk apa, karena satu negara dengan negara lainnya sudah sama-sama saling kuat. Jika mereka sama-sama melakukan penyerangan, maka akan sama-sama merugikan, sehingga kondisi keamanan tersebut yang disebut security dilemma. Sebab tujuan awal negara untuk meningkatkan keamanan itu ya untuk melindungi negaranya gitu. Namun setelah kondisi ini terjadilah dilema, kekuatan itu mau diapakan. Ketika menyerang, maka akan menimbulkan bahaya. Jika ditingkatkan lagi, maka hal yang sama juga akan terjadi, sehingga hal itu hanya akan terjadi terus-menerus dan juga akan memakan kos atau biaya negara. Sederhananya seperti yang ada di gambar atau di poster, misalkan di sebuah tempat ada dua rumah. Tepatnya itu tempat di hutan atau di kebun atau semacamnya, ada dua buah rumah. Rumah yang pertama dihuni oleh si A, sedangkan rumah yang kedua itu masih kosong. Lalu seminggu atau beberapa waktu kemudian pindahlah si B ke rumah yang kedua, sehingga rumah yang kedua itu pun dihuni. Namun tanpa sengaja si A yang tinggal di rumah pertama melihat si B yang baru pindah dan tinggal di rumah kedua memegang senjata, memegang pisau, pedang, atau pokoknya senjata tajam. Nah, hal itu membingungkan si A yang tinggal di rumah pertama. Dia bertanya-tanya, kenapa orang di sana tiba-tiba megang senjata? Apa tujuannya? Apakah dia mau mengancam saya? Dia mau macam-macam sama saya? Dan semacamnya. Akhirnya si A yang tinggal di rumah pertama ini juga ikut membeli senjata. Tujuannya ya agar dia punya pertahanan. Seandainya jika si B tadi menyerang, dia sudah punya satu senjata juga untuk bertahan. Jadi dia beli senjata yang serupa. Akhirnya mungkin si B yang baru pindah ngerasa melihat ternyata tiba-tiba si A beli senjata. Dia yang awalnya orang baru juga ikut juga curiga. Kenapa dia beli senjata? Apa karena saya baru pindah dia mau menunjukkan kekuatannya terhadap saya gitu? Akhirnya dia juga ikut membeli senjata yang lebih kuat lagi. Begitupun hal itu terus berlanjut. Si A beli senjata, si B beli senjata, sehingga akhirnya kedua-duanya sama-sama memiliki senjata yang sama-sama kuat dan sama-sama banyak gitu. Jadi si A dan si B ini akhirnya mau ngapain gitu? Kalau misalnya mereka saling nyerang, toh akhirnya mereka bakal sama-sama celaka gitu. Jadi sehingga senjata yang udah mereka persiapkan yang tujuannya untuk menjaga keamanan mereka masing-masing tadi, akhirnya jadi bingung mau diapain gitu. Itulah sederhananya kayak gitulah bagaimana security dilemma itu terjadi. Itulah sekiranya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Mohon kritik dan sarannya untuk kesalahan-kesalahannya. Semoga kedepannya bisa diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.